Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan kita, kajian-kajian kita. Mudah-mudahan dari apa yang telah kita laksanakan, dari kegiatan-kegiatan yang baik, itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan barangkali mungkin dari apa yang telah kita lakukan, kegiatan-kegiatan kita, ada kegiatan-kegiatan yang kurang baik, mudah-mudahan itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita di edisi spesial bulan Ramadan. Kita melanjutkan kajian dalam pembahasan ilmu fikih zakat, yang mana kajian kita saat ini melanjutkan tentang pembahasan zakat tijarah atau zakat dari barang-barang perniagaan, barang-barang perdagangan. Kita masih tetap berpegang dan merujuk pada keterangan kitab Umdatus Salik, suatu kitab bermadhab Imam Syafi'i yang ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Syekh Ibnu Naqib Al-Misri, yang mana beberapa keterangan dari ketentuan-ketentuan zakat barang-barang perniagaan telah kita bahas pada beberapa video sebelumnya. Saat ini, pada kesempatan kali ini, kita sampai pada keterangan beliau yang mana Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri menyatakan, fa inishtarahu binisabin kamilin minan naqdaini bana haulahu ala haulin naqdi, yang artinya apabila ada orang yang orang ini menjalankan perdagangan, dia bertijarah, lalu kemudian dia mengkulak barang-barang dagangan menggunakan uang atau menggunakan emas atau menggunakan perak, yang mana total dari uang yang dia punya atau emas yang dia pakai untuk modal atau juga perak yang dia pakai sebagai modal sudah mencapai nisab. Taruhlah misalkan 1 gram emas ini harganya 1 juta misalkan. Kalau nisabnya emas itu 85 gram, berarti seandainya dia itu berarti punya uang 85 juta. Uang 85 juta ini sebagai modal pertama ketika dia akan melakukan perdagangan. Uang 85 juta ini dia pakai untuk kulaan, membeli barang-barang yang memang barang-barang ini tujuannya akan dia pakai untuk berdagang. Dia berkulak dengan modal uang yang sudah mencapai nisab ini. Kan harusnya uang yang sudah mencapai nisab ini harusnya kan dizakati. Harusnya dia sudah wajib untuk dikeluarkan zakat. Namun ketika dia sebelum mengeluarkan zakat dari modal uang ini, dia membelanjakan uang ini menjadi barang-barang dagangan. Lalu bagaimana kira-kira tentang penghitungan haul, yang mana di situ ada uang atau ada emas atau ada perak yang sudah mencapai nisab, lalu di sisi yang lain dia kemudian membelanjakan uang atau emas atau perak tadi itu menjadi barang-barang dagangan. Penghitungan haulnya ini dari sisi yang mana? Kalau kita merujuk kepada haulnya emas, maka otomatis harusnya taruhlah dia itu sudah punya emas nisab tadi itu sejak bulan yang lalu, 1 bulan sebelumnya. Berarti kan tinggal 11 bulan lagi dia sudah mencapai, sudah masuk pada haul yang pertama dan wajib untuk mengeluarkan zakat. Tapi kemudian di tengah-tengah ini setelah dapat 1 bulan, dia membelanjakannya menjadi barang dagangan. Lalu barang dagangannya ini kan berarti kalau bulan pertama dia mencapai memulai nisabnya emas,
di bulan kedua dia itu memulai haulnya perdagangan, berarti kan harusnya di tahun berikutnya, di bulan yang kedua, dia baru haul untuk perdagangannya. Berarti kira-kira nanti yang dia wajib mengeluarkan zakat, itu kira-kira haul yang mana? Haul yang di bulan pertama tahun depan, atau haul yang di bulan kedua di tahun depan? Kalau bulan pertama di tahun depan berarti mengikuti haulnya emas. Kalau di bulan kedua tahun depan berarti dia mengikuti haulnya pembelanjaan barang dagangan ini. Ini yang akan dibahas, akan disampaikan oleh beliau Syekh Ibnu Naqib Al-Misri. Begitu juga kita merujuk kepada beberapa syarah-syarah dari kitab Umdatus Salik ini. Maka beliau menyatakan dalam hal ini, bana haulahu ala haulin naqdi. Orang yang membelanjakan atau orang yang berkulak menggunakan metode seperti tadi itu, modal yang dia pakai itu adalah modal emas atau perak atau uang yang nominalnya sudah mencapai nisab, maka untuk penghitungan haul perdagangannya adalah mengikuti haulnya emas, perak atau uang yang telah dia jadikan sebagai modal untuk berkulak. Bana haulahu ala haulin naqdi. Oleh karena itu di kitab Anwarul Masalik, syarah dari kitab Umdatus Salik, beliau di dalam masalah ini memberikan contoh. Beliau menyatakan, ka'an wujida ma'ahu isruna dinaron awwalal muharrami. Misalkan ada orang yang dia itu sudah punya 20 dinar di bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah bulan yang pertama dari bulan-bulan Hijriyah. Kita sebelum menghitung lebih jauh, kita perlu tahu dulu bulan-bulan yang ada di hitungan Hijriyah itu apa saja. Yang pertama adalah bulan Muharram, lalu yang kedua bulan Safar, yang ketiga kemudian bulan Rabiul Awal, yang keempat adalah bulan Rabiul Akhir, dan yang kelima adalah bulan Jumadil Awal, dan yang keenam adalah bulan Jumadil Akhir, lalu yang ketujuh adalah bulan Rajab, berikutnya yang kedelapan adalah bulan Sya'ban, dan yang kesembilan bulan Ramadan, dan yang kesepuluh adalah bulan Syawal, yang kesebelas bulan Zulqa'dah, dan yang terakhir adalah bulan Zulhijjah. 12 bulan dalam hitungan Hijriyah. Taruhlah misalkan ada orang yang dia itu memiliki 20 dinar. 20 dinar ini dia punya di awal permulaan bulan Muharram, fi awalil Muharrami. Dia memiliki 20 dinar di awal bulan Muharram. Washtara biha ardo tijaratin awwala Rajabin. Lalu kemudian di awal bulan Rajab, berarti di bulan yang ketujuh. Jadi bulan pertama dia sudah memiliki nisab dari dari emasnya. Di bulan pertama dia punya nisab dari emas. Berarti kan harusnya kalau memang dia punya nisab emas 20 dinar di bulan Muharram, harusnya dia mengeluarkan zakat emasnya ini di bulan Muharram tahun depan. Ternyata di bulan yang ketujuh, yaitu bulan Rajab, emas yang dia punya ini dia belanjakan untuk barang-barang perdagangan. Dia belanjakan untuk barang perdagangan. Otomatis berarti kan seakan-akan emasnya ini hilang, berubah menjadi barang perdagangan. Kan seakan-akan seperti itu. Tapi ternyata emasnya itu sebenarnya ada, hanya berubah wujud. Yang awalnya emas lalu berubah menjadi barang perdagangan. Kalau menghitungnya itu menghitung haulnya emas, berarti bulan pertama dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat di tahun depannya. Tapi kalau mengikuti pembelian atau pengkulaan barang dagangan, berarti dia baru terhitung satu tahun, yaitu di bulan 7, bulan Rajab di tahun yang akan datang. Kan harusnya penghitungannya seperti itu. Beliau melanjutkan, washtara biha ardu tijaratin awwal Rajabin. Fayuqawwamu ardu tijarati awwalal Muharrami. Maka dia wajib untuk mentakwim, untuk mengkalkulasi, menominalkan barang dagangannya dia fi awwalil Muharrami, di awal bulan Muharram pada tahun yang akan datang.
Taruhlah misalkan tahunnya itu 1445 Hijriah, tahun sekarang. Di bulan Rajab dia membelanjakan emasnya menjadi barang dagangan tahun 1445. Maka nanti dia punya kewajiban untuk mentakwim, untuk mengkruskan barang dagangannya sampai ketemu berapa totalnya, berapa rupiah totalnya, yaitu pada bulan Muharram tahun 1446 Hijriah. Bukan menunggu sampai datangnya bulan Rajab di tahun 1446 Hijriah. Karena apa? Karena penghitungan haulnya adalah menyambung dari hitungan haul emas atau perak atau uang yang telah dia belanjakan menjadi barang perdagangan. Itu keterangan yang disebutkan oleh kitab Anwar Masalik, yaitu satu kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad Zuhri Al-Ghamrawi. Wa tukhraju zakatuhu. Maka di bulan Muharram itulah dia mulai masuk pada masa-masa imkan, masa-masa yang memungkinkan untuk mengeluarkan zakatnya. Sehingga dia tidak mengeluarkan zakat di bulan Rajab di tahun 1446, tapi dia mengeluarkan zakatnya di bulan Muharram, bulan pertama pada tahun 1446. Ini kewajiban atau tata cara penghitungan haul ketika dia berkulak barang dagangan menggunakan modal yang mana modalnya ini sudah mencapai nisab. Ya, entah itu nanti wujudnya emas atau itu wujudnya adalah perak atau wujudnya adalah uang, sebagaimana uang ini, uang simpanan ini wajib dizakati sebagaimana yang telah kita bahas pada beberapa video yang telah lalu. Ini penting untuk kita ingat-ingat, penting untuk kita perhatikan, mengingat banyak para pengusaha-pengusaha atau mungkin pedagang-pedagang yang kadang mereka itu menggunakan uang simpanan atau uang tabungannya ini sebagai modal pertama dalam menjalankan perdagangan. Sedangkan modal ini ternyata kalau dihitung sudah mencapai nisab. Kalau kami tadi menggunakan percontohan, taruhlah misalkan 1 gram emas itu memiliki harga 1 juta dan ternyata modal uangnya sudah sampai 85 juta atau bahkan lebih. Nah, ini penting untuk difahami. Ini ketika dia berkulak, dia berbelanja barang perniagaan menggunakan modal yang sudah mencapai nisab. Keterangan berikutnya, beliau menyatakan wa ini starahu bi ghairi dzalika. Kalau seandainya orang ini mengkulakkan barang dagangan bi ghairi dzalika dengan barang yang selain keterangan pertama. Barang yang selain keterangan pertama ini bisa jadi dua kemungkinan atau dua keadaan. Yang pertama bukan menggunakan emas atau perak atau bahkan tidak menggunakan uang, atau kemungkinan kedua modal yang dia jadikan kulaan ini masih belum mencapai nisab. Taruhlah misalkan ada orang yang dia itu punya modal yang akan dia gunakan untuk berdagang ini bukan berupa emas, taruhlah berupa barang juga. Taruhlah misalkan ada si A, yang si A ini dia pengusaha barang pecah belah, dia agen barang pecah belah, misalkan seperti itu. Di perjalanan dia berdagang, dia punya keinginan supaya menambah dagangan di tokonya berupa barang-barang rak, perabot yang terbuat dari besi. Sehingga dia menghubungi kenalan dia yang memang khusus mengadakan agen penjualan barang-barang rak, perabot-perabot yang terbuat dari besi. Lalu dia menghubungi, kira-kira saya bisa tidak mengkulak barang-barang dari kamu, tapi saya bayarnya bukan dengan uang, saya bayarnya bukan menggunakan emas, saya bayarnya bukan menggunakan perak, tapi saya dengar info katanya kamu juga ingin membuka dagangan berupa barang-barang pecah belah, barang-barang plastik. Mau tidak kita barter? Saya serahkan barang-barang plastik saya, pecah belah saya ke kamu, dan kamu mengirimkan perabot-perabot yang terbuat dari besi ke saya. Taruhlah misalkan seperti itu, berbarter. Yang diserahkan ini pecah belah yang berbahan plastik, lalu pihak agen kedua dia mengirimkan perabot-perabot yang terbuat dari besi. Ini berarti
dia berbelanja atau dia berkulak bukan menggunakan emas, bukan menggunakan perak, dan juga bukan menggunakan uang. Ini gambaran kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, dia belanja menggunakan emas. Dia kulak menggunakan emas. Atau dia kulak menggunakan perak. Atau dia kulak menggunakan uang. Namun emas, perak, atau uang yang dia pakai untuk kulak pertama ini, nilainya belum mencapai nisab. Taruhlah misalkan dia kulak dengan menggunakan uang, tapi uangnya ini masih dalam nilai 50 juta. Kalau kita menggunakan perumpamaan 1 gram emas dengan harga 1 juta. Dia kulak tapi nilai nominal uangnya hanya 50 juta. Berarti belum mencapai nisab. Bagaimana kalau seandainya seperti ini? Wa inistarahu bi ghairi dzalika. Kalau misalkan ada orang yang dia itu kulak, namun kulaannya ini menggunakan barang uang yang bukan seperti ketentuan pertama, bukan nisab atau bukan emas perak. Imma biduni nisabin. Bisa jadi kemungkinan pertama dia menggunakan belanja ini menggunakan uang, tapi uangnya belum mencapai nisab. Atau menggunakan emas perak, tapi emas peraknya belum mencapai nisab. Au bi ghairi naqdin. Atau dia belanja berkulak tidak menggunakan emas perak. Taruhlah menggunakan barter seperti tadi yang kita contohkan. Dia belanja menggunakan barang-barang pecah belah demi untuk mendapatkan perabot-perabot rumah tangga yang berbahan dasar besi, misalkan seperti itu. Fahauluhu minasyira'i, maka penghitungan haulnya adalah sejak terjadinya syira'. Penghitungan haulnya sejak terjadinya pembelanjaan. Tanggal berapakah pembelanjaan itu terjadi? Di bulan apakah pembelanjaan itu terjadi? Maka sejak saat itulah pemulaian start penghitungan haul. Hingga ketemu 1 tahun berikutnya, maka disitulah saatnya dia untuk mengeluarkan zakat. Taruhlah misalkan di orang ini berbelanja atau berkulak menggunakan uang atau emas atau perak yang hitungannya belum mencapai nisab di bulan Muharram misalkan. Maka ketika sudah deal, terjadi akad jual beli antara pengkulak dengan orang yang dikulak, pihak pengkulak dengan pihak yang dikulak di bulan Muharram, maka start penghitungan haulnya adalah sejak saat bulan Muharram. Sehingga dia wajib untuk mengeluarkan zakat tijarah, zakat perniagaannya dia di bulan Muharram pada tahun yang akan datang. Atau dia belanjanya ini menggunakan barang-barang yang tidak wajib zakat, barang pecah belah misalkan, di bulan apa? Di bulan Muharram. Walaupun mungkin kalau di total barang-barang pecah belah ini kalau dikuruskan ke rupiah atau ditukarkan dengan emas, maka dia akan mencapai nisab. Taruhlah misalkan dia punya barang pecah belah yang akan dia jadikan barter, itu taruhlah misalkan 2 kontainer misalkan. Yang mana barang pecah belah 2 kontainer itu dengan berbagai macam jenisnya, ada bak, ember, gayung, dan seterusnya dan seterusnya. 2 kontainer ini kalau dikuruskan ke rupiah, maka itu mencapai harga 85 juta, yang itu setara dengan nisabnya emas. Misalkan seperti itu. Dia memulainya ini pada bulan Muharram. Memulai kulak itu pada bulan Muharram. Maka ketika terjadi deal akad jual beli dengan pihak yang dikulak pada bulan Muharram ini, maka di bulan Muharram yang akan datang, di tahun yang akan datang, tahun 1446, disitulah dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Sebab penghitungan haulnya, start penghitungan haulnya adalah sejak terjadinya syira', sejak terjadinya akad jual beli, sebagaimana yang diterangkan oleh kitab Anwar Masalik, yaitu diterangkan oleh beliau Syekh Al-Imam Muhammad Zuhri Al-Ghumrawi. Min hini syira', fahauluhu minasyira'i. Wa yuqawwamu malu tijarati akhirul hauli bimashtarahu bihi. Lalu kemudian dia menghitung, mentakwim atau mengkruskan, mentotal kira-kira barang dagangan yang dia punya, yang sekarang ada di tokonya ini dikruskan nanti ketika sudah sampai pada akhirul hauli, ketika di akhir tahun. Akhir tahun ini saya perlu mengingatkan lagi, penghitungannya adalah menggunakan penghitungan hijriyah, bukan menggunakan hitungan masehi. Karena mengingat perselisihan atau perbedaan antara penghitungan masehi dengan penghitungan hijriyah, itu penghitungan hijriyah selalu lebih cepat dibandingkan penghitungan masehi. Kira-kira hampir tiap tahunnya
penghitungan Hijriah ini lebih cepat hingga 11 hari dibandingkan penghitungan Masehi. Oleh karena itu yang menjadi tolak ukur, menjadi barometer utama dalam penghitungan haul ini adalah menggunakan hitungan bulan Hijriah, bukan menggunakan hitungan bulan Masehi. Ini penting untuk kita pahami, penting untuk kita renungkan, supaya kita tidak sampai salah dalam mengambil langkah, tidak sampai salah dalam mengambil tindakan, terutama bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai orang-orang yang berniaga, lalu kemudian dia punya modal, dia punya barang dagangan di tokonya, yang seandainya dikruskan, itu sudah mencapai nisab atau bahkan lebih. Inilah kiranya pembahasan yang bisa kita kaji, bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini betul-betul bisa menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan yang lebih penting daripada itu semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semuanya kekuatan, memberikan anak-anak kita, keluarga-keluarga kita kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita terima, sehingga ilmu tersebut betul-betul bisa menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, teriring harapan dan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridho kepada kita semuanya, memberikan ridho kepada keluarga dan anak-anak kita semuanya, dan juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan nadhrah, pandangan khusus dari kekasih kita, junjungan kita, idola kita, Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.